resep minuman super segar. Minuman ini katanya lagi viral di India ya teman-teman. Ini aku punya satu buah semangka ukuran agak kecil ya, sedang ini ya teman-teman. Kemudian ini mau aku belah dulu jadi dua ya. Nah ini merah banget ya teman-teman, warnanya cantik banget seperti yang nonton ya. Untuk sebelahnya ini aku sisihkan karena aku mau buat separuh aja ya teman-teman. Kalau teman-teman mau buat ide jualan bisa langsung digunakan semuanya. Langkah pertama aku mau ambilin dulu daging semangkanya. Taruh saja dulu di wadah yang bersih seperti ini. Kita ambil dulu daging semangkanya, boleh menggunakan sendok ataupun alat lain ya. Yang penting dagingnya itu bisa lepas lah pokoknya. Semangkanya airnya banyak banget ya teman-teman. Ini tuh seger banget, langsung dimakan seperti ini juga bisa ya. Tapi ini mau aku olah jadi es teman-teman. Pas banget dengan cuaca yang panas seperti ini ya. Ini tuh pokoknya bakalan seger. Nah ini kulitnya nggak aku buang ya teman-teman, nanti kita buat wadah ya. Kemudian ini aku mau cacah-cacah dulu. Kalau teman-teman pengen lebih cepat bisa di blender ataupun di chopper ya. Kalau aku pengennya masih ada teksturnya semangka, jadi aku cacah-cacah seperti ini. Tapi agak terlalu lama ya teman-teman kalau cuma menggunakan sendok seperti ini. Ini airnya tuh melimpah banget, nggak aku kasih air, ini airnya keluar ya teman-teman. Dan ini semangkanya tuh manis banget. Oke teman-teman, ini teksturnya udah agak halus ya. Kemudian kita tambahkan sirup. Ini boleh sirup apa aja, yang penting warna merah ya teman-teman. Ini aku menggunakan ilmu kira-kira, pokoknya untuk berapa porsi gitu dikira-kira aja ya teman-teman, karena ini mau diminum sendiri. Ini sama sekali belum aku kasih air ya teman-teman. Ini tuh airnya udah banyak banget. Ini bisa dikoreksi rasa dulu. Kalau kurang manis bisa ditambahkan sirupnya ya teman-teman. Kalau aku ini sudah pas jadi nggak aku tambahkan sirup. Aku tambahkan es batu. Beneran sudah nggak sabar pengen minum teman-teman. Ini tuh terlihat seger banget. Dijamin rasanya itu manis, enak, seger, cocok banget di saat panas-panas seperti ini ya. Kalau teman-teman mau menambahkan air juga bisa ya, pokoknya disesuaikan selera. Karena ini airnya udah lumayan banyak, jadi aku nggak kasih air ya teman-teman. Ini es batunya udah mulai mencair, jadi kan tambah banyak ya airnya. Ini pas banget rasanya. Ini bisa langsung dihidangkan atau dinikmati ya. Kalau teman-teman mau buat ide jualan, bisa tuh dikemas di plastik, maaf, gelas plastik seperti ini ya. Oke, tadi kan masih ada sisanya ya teman-teman. Ini aku taruh di kulit semangkanya seperti ini. Oke, kalau kalian suka bisa ditambahkan susu full cream ya teman-teman. Ini aku menggunakan susu full cream yang beratnya itu 125 ml ya. Ini enggak aku tuang semua teman-teman. Ini aku bagi menjadi dua dan itu tuh masih sisa. Atau kalau kalian suka bisa digunakan semua ya. Nah ini udah jadi minumannya ya teman-teman, udah bisa dinikmati. Semoga videonya bermanfaat.
Cuma modal singkong 1.500 jadi kue kekinian ya teman-teman. Ini tuh cantik banget, merah putih gitu. Siapkan singkong ya teman-teman, karena ini olahan singkong pastinya harus ada singkong ya. Ini aku tuh belinya 1 kilo harga 3.000 teman-teman, dan aku cuma pakai setengahnya aja ya nanti. Ini berat bersih setelah dikupas 500 gram ya, atau setengah kilo. Kita parut dan peras atau buang airnya, kemudian kita bagi menjadi 2, yang satu 200 dan yang satu 300 ya. Kita sisihkan dulu yang 200 gram ya teman-teman, dan kita eksekusi yang 300 gram singkong parut. Tambahkan 7,5 gram gula pasir, atau kalau pengen manis bisa ditambahin ya. 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh agar-agar bubuk, pewarna merah secukupnya ya, atau stroberi. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Siapkan cetakan kue talam yang sudah diolesi tipis-tipis dengan minyak ya teman-teman. Kita lakukan sampai selesai. Kalau sudah, masukkan 1 sendok makan adonan merah teman-teman. Ratakan ke semua sisi dan buat cekungan di tengahnya ya. Karena menggunakan sendok kesulitan, jadi aku menggunakan jari-jari seperti ini ya teman-teman, lebih cepat. Nah, kurang lebih seperti ini ya, dan kita lakukan hingga selesai. Kalau sudah terisi semua, kita kukus selama 5 menit ya teman-teman. Sambil nunggu adonan pertama matang, siapkan 200 gram singkong parut, 15 gram tepung tapioka, 7,5 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, dan 1 saset atau 1 sendok makan susu kental manis. Yang suka manis, gula pasirnya bisa ditambahkan ya. Biar warnanya lebih cantik, tambahkan 1 sendok teh pewarna putih, dan biar tambah wangi tambahkan 1 sendok makan vanili ya. 100 ml santan, karena wadahnya itu terlalu kecil jadi aku pindah ke tempat yang lebih besar ya teman-teman. Masukkan semua santannya, kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Kalau sudah, kita intip adonan yang kita kukus tadi ya teman-teman. Nah, ini udah matang, jadi bisa kita masukkan adonan yang kedua ya, adonan putihnya. Kita masukkan aja sedikit demi sedikit ya. Kita lakukan hingga selesai. Lanjut kita kukus kurang lebih 20 menitan ya teman-teman. Kalau sudah, kita angkat dan kita diamkan hingga dingin ya.
Kalau sudah dingin, kita keluarkan dari cetakannya. Beri hiasan daun pandan seperti ini ya teman-teman, biar tambah menarik. Ini jadinya teman-teman, kalau mau dibuat ide jualan bisa dikemas menggunakan plastik mika ya teman-teman. Ini harga jualnya bisa disesuaikan aja sama modal awalnya seperti ini. Oke teman-teman, yang pertama siapkan susu kental manis. Aku menggunakan 2 saset. Ini ada selai strawberry, aku menggunakan yang kiloan. Dan ini tepung maizena, nanti kita menggunakan 1 sendok makan saja. Selanjutnya air putih 500 ml. Kemudian kita siapkan panci ya. Masukkan 500 ml air bersih. Kemudian masukkan 2 saset susu kental manis. Ini aku menggunakan merek Frisian Flag. Kalau teman-teman menggunakan merek lain juga nggak apa-apa, pokoknya disesuaikan selera saja ya. Di sini aku mau tambahkan juga tepung maizena atau tepung jagung 1 sendok makan. Tambahkan juga sedikit garam ya. Kalau ini nggak suka boleh di skip, karena aku lebih suka kalau dikasih garam karena nantinya ada rasa gurih-gurihnya gitu ya teman-teman. Nah, ini kita aduk-aduk sampai semuanya larut dan tercampur merata. Kalau teman-teman punya susu bubuk, boleh ditambahkan susu bubuk 2 sendok makan. Kebetulan susu bubukku lagi habis, jadi enggak aku tambahkan susu bubuk teman-teman. Nah, ini sudah larut, sudah tercampur semua. Kemudian kita pindahkan ke kompor. Kalau tidak ada susu bubuk, bisa ditambahkan 1 sendok makan gula pasir ya. Kemudian ini kita masak hingga mendidih atau berbuih seperti ini pinggirannya ya teman-teman. Ini aku mau aduk-aduk sebentar lagi ya. Nah, ini boleh dikoreksi rasa, kalau manisnya pas, udah bisa kita matikan api kompornya ya, karena ini udah berbuih atau udah mendidih ya. Ini kita biarkan hingga dingin. Kalau sudah dingin, bisa kita kemas di plastik es lilin seperti ini. Aku menggunakan yang ukuran 4x20 ya. Ini kita tekuk sedikit, ujungnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita isi dengan isian selai strawberry. Ini aku menggunakan selai yang kiloan, harga murah ya teman-teman. Ini selainya juga bisa diganti warna lain ya, pokoknya disesuaikan selera. Nah, kalau sudah seperti ini, bagian atasnya kita kembalikan seperti semula, kemudian kita kasih corong biar enggak tumpah-tumpah ya teman-teman. Selanjutnya aku isi dengan 2,5 centong sayur ya teman-teman. Kalau sudah bisa kita ikat. Ini aku ngikatnya langsung bagian plastiknya seperti ini ya, enggak pakai karet, enggak pakai tali yang lain, pokoknya langsung seperti ini ya teman-teman, karena nantinya mau dibikin es potong, jadi kan nanti ujungnya dibuang ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman, lakukan hal yang sama hingga selesai. Oke, untuk teman-teman yang baru gabung di channel keluarga kita, salam kenal ya. Mohon dukungannya untuk like, subscribe, dan share jika videonya bermanfaat. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya ya, agar kalau keluarga kita membuat video terbaru, Anda menjadi penonton pertama. Untuk teman-teman yang sudah dan selalu support channel keluarga kita, terima kasih banyak. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berlipat ganda. Dipermudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin.
Oke teman-teman, ini setelah aku kemas semua di plastik ya, jadinya tuh banyak banget. Ini bisa buat isian kulkas yang lagi kosong, bisa juga buat ide jualan ya. Oke, setelah ini kita taruh di freezer ya teman-teman, biar membeku. Nah, ini setelah membeku cuma tinggal beberapa biji aja karena udah dimakan Pak Su sama anak-anak ya teman-teman. Dan ini aku membuatnya sore, paginya udah membeku seperti ini ya, cepet banget. Penampilannya cantik merah putih ya teman-teman. Dan sekarang aku mau nyoba potong dulu ya. Ini langsung dimakan juga sudah enak banget ya teman-teman. Kalau mau dibuat jualan es potong, bisa kita tusuk dengan tusuk sate ya. Seperti ini. Ini kalau mau ditambah celupan coklat juga bisa, kayak coklat es kulkul itu ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini rasanya tuh lembut, manisnya pas. Kalau mau dibuat ide jualan, insya Allah ini laris manis teman-teman. Oke teman-teman, ini singkongnya udah ready, udah aku potong-potong dan sudah aku cuci bersih. Ini 350 gram singkong ya. Selanjutnya biar lebih cepat aku mau blender ya teman-teman. Kalau mau diparut juga boleh ya. Biar kerjanya blendernya ringan, aku tambahkan sedikit air. Setelah di blender kurang lebih seperti ini, kemudian kita pindahkan ke wadah bersih ya teman-teman. Karena tadi waktu memblender itu aku tambahkan air, jadi ini kita saring sebentar ya. Kita buang dulu airnya ya teman-teman. Ini aku menggunakan saringan santan biasa. Kita tekan-tekan menggunakan tirus ataupun centong ataupun alat lain ya teman-teman. Yang penting kadar airnya itu berkurang. Oke teman-teman, ini airnya kita buang dulu ya. Kemudian kita masukkan kembali yang sudah diperas tadi singkongnya. Tambahkan 3,5 gram agar-agar bubuk dan 100 gram gula pasir. Oke, tambahkan juga vanili cair, kalau nggak ada boleh diganti vanili bubuk ya teman-teman. Aduk-aduk dulu sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya masukkan 125 ml santan. Ini aku menggunakan santan instan yang 65 ml. Aku tambahkan air ya teman-teman. Tambahkan juga setengah sendok teh garam. Waktu masukin garamnya nggak kerekot ya, maaf teman-teman. Setelah tercampur merata semua, kita bagi menjadi 2 ya. Untuk mangkok yang pertama aku tambahkan secukupnya pewarna putih. Kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Yang kedua aku tambahkan pewarna merah rose ya. Kita aduk-aduk juga sampai warnanya itu tercampur merata ya. Setelah itu siapkan cetakan kue talam seperti ini ukuran kecil ya teman-teman. Yang putih kita sisihkan terlebih dahulu. Kita isi kurang lebih 1 sendok makan ya. Ini
udah aku olesin margarin ya teman-teman, atau bisa diganti dengan minyak ya. Kita ratakan seperti ini, kita isi satu persatu cetakannya hingga selesai. Di tahap ini aku sudah manasin kukusan ya teman-teman, jadi setelah selesai ngisi di cetakan bisa langsung kita kukus karena kukusannya udah panas ya. Setelah 7 menit kita buka, kemudian kita isi yang adonan putihnya. Jangan lupa adonannya diaduk dulu biar tidak ada yang menggedap ya teman-teman. Kita isi kurang lebih 1 sendok makan atau sampai penuh. Ini kita kukus kembali kurang lebih 25 menit atau sampai matang ya teman-teman. Nah ini setelah matang udah aku angkat dari kukusan, udah agak dingin ya teman-teman, jadi kita keluarkan dari cetakannya. Ini aku menggunakan bantuan tusuk sate ya. Nah hasilnya seperti ini, cantik kan. Kemudian kita kasih parutan kelapa ya. Ini parutan kelapanya udah aku kukus teman-teman, biar nantinya bisa lebih tahan lama ya kalau parutan kelapanya itu dikukus. Kita baluri parutan kelapanya seperti ini ya teman-teman. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Kalau mau buat ide jualan bisa dikemas di mika seperti ini ya. Ini tuh bisa buat cemilan santai keluarga waktu ada arisan ataupun ide jualan isian snack box ya teman-teman. Walaupun cuma dari singkong, ini rasanya enak banget teman-teman. Kenyil-kenyil, manis, gurih dari kelapanya, pokoknya perpaduan yang pas ya. Kalian wajib banget untuk cobain resepnya karena beneran enak teman-teman. Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel keluarga kita 12. Kali ini aku mau membuat jajanan dari puding. Ini masih dalam rangka memperingati 17 Agustus ya teman-teman. Oke, yang pertama siapkan jelly kelapa yang 10 gram ya, kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Ini kita aduk-aduk sebentar biar tidak menggumpal ya. Selanjutnya masukkan 1 bungkus atau 1 saset santan kental ya, ini yang 65 ml. Kalau nggak ada santan instan boleh menggunakan santan dari kelapa murni ya teman-teman. Kemudian masukkan air, aku menggunakan 600 gram, maaf 600 ml maksudnya ya. Ini kita aduk-aduk sambil kita masak ya teman-teman. Kita tunggu hingga mendidih. Nah kalau sudah bergelembung atau sudah mendidih seperti ini, bisa matikan api kompornya. Ini kita aduk-aduk sebentar biar uap panasnya berkurang. Kalau sudah, kita siapkan cetakan ya. Kita masukkan dalam wadah. Ini aku mau buang gelembung atasnya dulu ya teman-teman. Selanjutnya ini kita diamkan hingga set atau mengeras ya. Oke, langkah selanjutnya siapkan wadah bersih, masukkan 1 sendok makan biji selasih, tambahkan secukupnya air. Ini juga kita biarkan ya biar biji selasihnya mengembang.
Oke teman-teman, ini puding kelapanya sudah set atau sudah mengeras. Kemudian aku mau potong kotak-kotak atau memotongnya bisa disesuaikan selera. Karena ini masih kepanjangan, aku mau potong lagi jadi dua seperti ini ya teman-teman, dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Selanjutnya kita siapkan cup puding ya teman-teman, kemudian kita isi beberapa kotak puding kelapa mudanya seperti ini. Ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan pan, masukkan 1 bungkus agar-agar, ini aku menggunakan warna merah. Kemudian masukkan 5 sendok makan gula pasir ya. Kemudian tambahkan air, aku menggunakan 800 ml ya teman-teman. Kalau kalian pengen hasilnya lebih padat, airnya bisa dikurangi ya. Biar warnanya ngejreng ya teman-teman, hidup, jadi aku tambahkan sedikit pewarna merah ini. Kemudian kita aduk-aduk sambil kita masak hingga mendidih. Nah ini pinggirannya udah berbuih, udah belekuduk-belekuduk, jadi ini udah matang ya teman-teman. Jadi kita masukkan biji selasi yang udah dikasih air hangat tadi ya. Ini biji selasinya udah masuk ya teman-teman, kita aduk-aduk sebentar. Selanjutnya kita tuangkan ke cup tadi ya, yang sudah ada puding kelapanya tadi. Kita tuang seperti ini ya teman-teman. Oke, ini kita biarkan hingga dingin dan set dulu ya. Boleh dimasukkan dalam kulkas atau bisa juga di luar ruang suhu ya. Kalau sudah mengeras seperti ini, kita keluarin dari cetakannya ya, yang besar ini teman-teman. Oke teman-teman, ini hasilnya setelah dikeluarin dari cetakannya ya. Yang pertama, siapkan kelapa parut secukupnya. Kemudian tambahkan sedikit garam, ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Biar rasanya itu gurih, ada asin-asinnya gitu ya teman-teman. Kemudian ini kita kukus kurang lebih 7 menit saja. Kenapa harus dikukus? Biar nantinya tidak cepat basi ya teman-teman. Oke, ini kita tinggal dulu. Selanjutnya siapkan 500 gram setelah dikupas. Kemudian ini udah aku parut ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan 1,5 sendok tepung tapioka atau tepung kanji. Ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya aku mau menambahkan gula pasir. Kalau ingin manis pakai 4 sendok makan ya teman-teman. Kemudian tambahkan secukupnya vanili cair ataupun bubuk. Ini kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Oke, ini sudah tercampur merata. Kemudian aku mau bagi menjadi dua ya teman-teman. Kita bagi sama rata. Nanti kita kasih pewarna. Ini pewarnanya aku menggunakan pewarna putih dan juga merah ya. Untuk mangkok pertama aku kasih pewarna putih, kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur dengan rata.
Dan yang satunya aku kasih pewarna merah ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya ambil sedikit adonan ya teman-teman. Kemudian kita buat bulat-bulat seperti ini ya. Kalau mau dibuat ide jualan bisa ditimbang ataupun menggunakan sendok takar biar lebih sama rata beratnya. Lakukan hal yang sama pada adonan merah ya teman-teman. Nah, ini setelah aku bulatkan semua jadinya seperti ini ya teman-teman. Kemudian siap kukusan, ini aku olesi minyak sedikit ya teman-teman biar nantinya itu enggak lengket ya. Oke, selanjutnya masukkan satu persatu ke dalam kukusan ya. Ini kita kukus kurang lebih 10 menitan. Oke teman-teman, ini setelah 10 menit berlalu, kemudian ini udah mateng ya, jadi kita angkat dari kukusannya. Nah, ini kelapa yang sudah dikukus, udah dikasih garam juga tadi ya teman-teman. Kemudian kita tusuk-tusuk sate singkongnya seperti ini ya. Kita selang-seling warnanya biar lebih cantik. Kemudian kita kasih kelapa parutnya seperti ini ya teman-teman. Ini bisa banget buat ide jualan ataupun sekedar cemilan kumpul bareng keluarga ya. Ini rasanya tuh manis dari singkongnya dan gurih dari kelapa parutnya ya teman-teman. Dengan bahan yang ekonomis dan pembuatannya juga mudah ya, dan penampilannya juga menarik ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai dan terus nantikan video terbaru lainnya dari keluarga kita. Sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.